semuanya dinilai berdasarkan pedoman si UT, gitu. Oke, nah kemudian ada abstrak. Abstrak ini adalah rangkuman dari isi dari penelitian ini. Ya, kalau di sini dia ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, nanti Bapak Ibu jangan patokan ke sini, lihat di UT. Ya, kayaknya kalau UT sih pakai bahasa Indonesia aja kalau saya nggak salah. Ya, jadi misalnya ini nih. Jadi kalau kita baca abstrak aja, kita bisa tahu nih gambaran isi artikel. Contohnya ini ya, saya akan baca sedikit. Nih, penelitian ini bertujuan untuk, nah, dia langsung kasih tahu tujuannya untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Kecamatan Tionila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Ah, inilah jenis metode penelitian yang dilakukan. Ya. Jadi, pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data dari 68 responden. Ah, berarti artikel ini merupakan hasil penelitian yang respondennya ada 68 orang. Ya, yang terdiri atas pasien dan tenaga kesehatan. Nah, analisis kualitas pelayanan dilakukan melalui 5 dimensi. Ya, keandalan, daya tanggap, empati, jaminan, dan bukti fisik. Hasil penelitian, nah ini kan rangkuman ya, jadi hasilnya pun udah dia sampaikan di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini ada abstrak. Kemudian ada kata kunci, ya, kata kunci ini, kata kuncinya ada kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan puskesmas. Ya, nih, ini dia. Yang ada di judul ini ya, kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan puskesmas. Tuh ya, kata kunci yang ada di situ. Jadi nggak random dia ya. Jadi dia nggak pilih misal terhadap gitu kan, itu kan nggak kata kunci ya. Atau kabupaten gitu. Nggak. Ya, ini bisa variabel-variabel yang dibahas. Nah, kemudian ada pendahuluan. Ya, ada pendahuluan. Dia mengawali nih ya, mengenai hidup sehat dan nyaman merupakan kebutuhan mendasar ya. Dia menuliskan pendahuluan ini kalau yang kotak ini bawaan template dari si jurnal ya. Silakan diabaikan Bapak Ibu. Jadi kita baca paragrafnya aja. Nah, di sini dituliskan pendahuluan, ya, pendahuluan, sampai nanti dia juga menceritakan tentang puskesmas ya. Puskesmas yang dia teliti. Nah, kemudian setelah pendahuluan ada metode penelitian ya di UT juga seperti itu. Nanti habis ini kita lihat kita lihat sekilas panduan ya Bapak Ibu pedoman. Kemudian ada metode penelitian ya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel yang telah dirumuskan ya. Variabelnya tadi yang ini. Kualitas pelayanan publik atau kualitas pelayanan. Terus kepuasan pasien. Nah, dia melakukan uji kuantitatif di situ. Ya, jadi ada metode penelitian untuk menceritakan metode yang digunakan. Ya, kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, kalau dia kuantitatif ya biasanya kalau penelitian melakukan uji pengaruh, misal kayak tadi kan pengaruh. Nah, ada menggunakan alat uji ya, paling sering pakai SPSS gitu. Jadi di hasilnya pun akan menampilkan hasil-hasil pengujian yang sudah dilakukan dengan aplikasi SPSS. Seperti itu ya. Jadi ini uji validitas ini untuk mengukur ya, merujuk pada kemampuan instrumen. Jadi si peneliti ini dia melakukan pengumpulan data ya. Datanya dikumpul dalam kuesioner. Melalui kuesioner. Jadi si peneliti dia menyusun pertanyaan dulu, dia bikin dalam kuesioner untuk digunakan mengumpulkan data. Nah, sebelum dia mengumpulkan data, dia menguji dulu ya layak enggak kuesioner dia itu untuk dilanjutkan atau digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur ya, uji validitas. Oke, di sini juga ada uji reliabilitas ya. Kemudian nih, jadi semua hasil yang didapat ya
sampaikan di sini. Nah, itu hasil penelitian, kemudian pembahasan. Ya, dibahaslah di sini apa-apa saja yang didapatkan melalui uji tadi, dan kemudian ada simpulan. Ya, kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini pun banyak banyak aturan penulisan daftar pustaka. Ya, Bapak Ibu. Jadi macam-macam. Jadi jurnal A sama jurnal B sama pedoman C, pedoman D itu bisa beda-beda. Ya, kalau si jurnal ini kebetulan, nah seperti ini dia. Ya, mungkin kalau kita lihat jurnal yang lain bisa aja nih beda penulisannya gitu. Sekali lagi yang perlu Bapak Ibu ikutin adalah yang dari UT. Ya, ini contoh artikel yang melakukan penelitian dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, yang ini masih dari jurnal yang sama. Ini analisa pelayanan prima front office di OP Indah Hotel Palembang. Kalau yang ini dia melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Bentar, saya mau sorot yang ini. Dengan pendekatan deskriptif. Ya, jadi dia mengumpulkan data itu, kalau yang tadi kuantitatif dia pakai kuesioner. Jadi yang mau dia yang pertanyaan-pertanyaan dia susun, kemudian dia bikin di kuesioner, kuesionernya diuji dulu, uji validitas, reliabilitas dan seterusnya. Baru kuesionernya itu dia sebarkan, kemudian terkumpul datanya, kemudian dia masukin ke SPSS, keluarlah hasil yang tadi ada di hasil pembahasan. Kalau menggunakan metode kualitatif, ini data diperoleh, ya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, ya, observasi, dokumentasi. Jadi kuantitatif itu bersifat numerik, ya, angka-angka. Angka-angkanya diolah, kemudian dipaparkan, kemudian dibahas. Nah, kalau kualitatif dia label, ya, label atau simbol, ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini tadi abstrak sama ya. Terus dia punya pendahuluan, kemudian pendahuluan ini berisi tentang teori-teori terkait ya Bapak Ibu. Ya, misalnya ini dia tentang, tadi judulnya tentang pelayanan prima, ya, analisis pelayanan primanya si front office. Jadi front office yang ada di Hotel Palembang, si peneliti ini menganalisa ya pelayanan primanya dia. Nah, sehingga di sini dia akan menyampaikan ya sumber-sumber referensi yang berkaitan sama pelayanan prima, ya, sama hotel. Nah, itulah yang dia masukkan di sini. Ya, kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu. Ya, misalnya ini nih, menurut Verlinda 2021, kata pelayanan prima tidak selalu, oh ini mungkin teori ya. Jadi contohnya, nah, yang ini ya, misalnya nih. Jadi banyak daftar pustaka yang tadi disampaikan harus ada artikel, harus ada buku. Dikutip dengan cara seperti ini ya. Cara pengutipannya pun nanti ada di panduan. Oke, Bapak Ibu, ini pendahuluan, kemudian masuk ke metode. Ya. Nah, ini dia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Ya. Jadi kalau tadi dia yang dipaparkan kita lihat di artikel yang tadi banyak angka-angkanya. Nah, kalau di sini banyak kata-katanya. Ya, di sini dia menggambarkan teknik untuk analisis datanya. Nah, di hasil, kalau tadi kita lihat banyak angka hasil pengolahan data ya melalui SPSS atau aplikasi sejenis. Nah, kalau di sini dia memaparkan, ya, mendeskripsikan hasil wawancara dan observasinya. Misalnya ini, setelah melakukan wawancara bersama front office, supervisor,
Hal pertama yang dilakukan sikap petugas adalah sudah baik terhadap tamu, seperti menyapa tamu, bersikap tenang. Nah, dia di sini menceritakan hasil wawancaranya itu. Nah, berdasarkan wawancara penulis dengan tamu, tamu tersebut mengatakan bahwa sikap front office departemen sesuai standar pelayanan yang baik. Itu. Ya, hasil observasinya bisa dideskripsikan dalam tabel, ya. Jadi kalau dirasa kalau di dalam paragraf, oh kayaknya kurang bisa digambarkan ya, kurang bisa dimengerti, bisa juga dibuat dalam bentuk tabel. Hal-hal seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di kualitatif, secara sekilas ya dia emang nggak ada ngomongin, tidak memunculkan angka-angka hasil dari perhitungan statistik ya. Tuh. Nah, kemudian hasil pembahasan, simpulan dan saran. Ya, kemudian ada daftar pustaka. Itu Bapak Ibu. Oke, jadi itulah dia contoh dari artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebelum Bapak Ibu nanti menunjukkan, mungkin ada yang sudah menyiapkan dan ingin juga menampilkan. Saya akan tampilkan dulu panduan ya, pedoman. Saya akan tampilkan dulu pedoman. Oke, ya. Ini pedoman atau panduan yang ada di e-learning ya. Saya harap Bapak Ibu di sini sudah mulai ya, meskipun belum semua karena ini sangat banyak sebenarnya, tapi sudah mulai membaca dan memahami ya. Karena kendala yang saya alami bukan saya alami ya, kendala yang sering dihadapi oleh mahasiswa peserta karir yang di semester-semester sebelumnya adalah artikelnya disusun nggak baca panduan, jadinya semuanya salah gitu. Nah, ketika diminta perbaiki, kemudian dikirim lagi, tapi yang saya udah tandain untuk diperbaiki pun nggak diperbaikin. Nah, kayak seperti itu kesulitannya gitu. Jadi ya gimana mau memberikan poin 75 karena 75 itu nggak asal diberikan gitu. Ada kriterianya dari UT ya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami panduan dan mengerjakannya, itu kemungkinan untuk revisi bolak-balik itu sangat-sangat kecil ya. Kecuali kalau format penulisannya sudah mengikuti yang dari UT, ya kita tinggal bahas isi gitu ya. Isi, oh kayaknya ini latar belakangnya kayak gini. Oh, referensinya kayaknya perlu ditambah gitu. Ya, tapi kalau sesuai pedoman pun misalnya daftar pustaka diminta 10, kadang ada yang cuma bikin 5 gitu kan, padahal sudah dibuat 10. Tuh. Oke. Oke, balik lagi ke sini Bapak Ibu. Jadi di sini saya mungkin akan menampilkan beberapa aja ya. Saya mau menampilkan format. Ah, ini dia. Jadi tadi kita udah lihat artikel ya, gitu. Dan saya beberapa kali bilang bahwa artikelnya kalau dibaca boleh, sebagai sumber referensi boleh, tapi jangan sampai keliru. Jadinya menggunakan format yang itu gitu. Ya, jadi di sini di halaman ini di bab 2 ya, bab 2 halaman berapa ini? Halaman 39. Nah, di sini sudah ada struktur ya. Jadi inilah yang perlu Bapak Ibu pedomani nanti. Ini di tugas 1 sih belum belum 100% ya, maksudnya belum full artikel yang diminta, tapi inilah yang harus sudah dilihat-lihat dari sekarang. Seperti misal jenis huruf, ya udah ditentukan ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi nanti pas mengirim ada yang pakai Calibri, ada yang pakai Arial, ya ukuran kertas juga sudah, penomoran halaman juga sudah, jarak barisnya juga udah ditentukan. Ya, kemudian baris pertama menjorok 1 cm ya. Kalau paragraf baru kan ada satu baris ya agak menjorok ke dalam. Udah ditentukan ya harus 1 cm. Kemudian margin atas bawah kiri kanan juga sama jumlah halaman. Ya, jumlah halaman itu 10 sampai 15. Ya, ini bukan 5 ini. Typo kayaknya mereka. 10 sampai 15. Jadi jangan nanti Bapak Ibu udah capek-capek ngetik sampai 35 halaman gitu misalkan. Sayang ya gitu.
Padahal harus 10-15. Itu di luar cover dan daftar pustaka. Ya. Nah, kemudian ini sistematikanya seperti ini. Ya, ada judul, di bawah judul, kemudian nanti ada identitas penulis, ya, ada nama, alamat, ada program studinya, kemudian ada abstrak, ya, mirip ya sama yang tadi sebenarnya urutannya, tapi penulisannya nanti bisa beda. Kemudian ada pendahuluan, setelah pendahuluan ada metode. Nah, metode ini memuat metode penelitian untuk artikel ilmiah. Ya. Jadi, kalau dia bersumber dari hasil penelitian, nah ditulislah metode penelitiannya. Kayak tadi kan ada yang metode penelitian kuantitatif, ya, yang pengaruh kepuasan pelayanan publik tadi. Dia kan bikin pertanyaan ya, dia bikin kuesioner, dia kumpulkan jawaban kuesioner, ya, di dalam bentuk angka ya, misalnya kepuasan mungkin ya, saya nggak lihat kuesionernya, mungkin dia tanya bagaimana kepuasan Anda terhadap pelayanan farmasi ketika mengambil obat misal 1-5 sangat puas, sangat tidak puas sampai sangat puas. Nah, angka-angka itu yang dia olah di aplikasi SPSS dan sejenis sehingga nanti ada hasilnya itu yang masuk ke hasil pembahasan. Kalau kuantitatif, ya. Kalau kualitatif kayak tadi, wawancara, observasi, kemudian nanti hasilnya dideskripsikan. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin masih agak ini bagusnya apa sih kuantitatif atau kualitatif ini bisa saya nggak tahu ya apakah pernah ada mata kuliah metodologi penelitian. Pernah nggak Bapak Ibu sebelum mata kuliah karir ada kayak mata kuliah yang membahas soal metode penelitian? Kayak penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif gitu. Nah, nanti misalnya serasa diperlukan bisa ya Bu dipelajari ya. Dipelajari itu sumbernya banyak kok ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang membuat tutorial di YouTube gitu ya. Itu boleh saya sarankan bisa dipelajari secara terpisah ya karena itu mungkin berpengaruh ke karya ilmiah yang mau Bapak teliti. Oke, atau kalau nggak metode bisa juga kerangka pikir. Ya, kerangka pikir ini adalah kalau karya ilmiahnya itu bukan hasil penelitian, ya, tapi hasil pemikiran, ya, atau hasil kajian. Nah, jadi pilih salah satu. Ya, kalau hasil penelitian ya pakai metode penelitian, kalau di hasil pemikiran atau hasil kajian boleh pakai kerangka pikir. Kemudian setelahnya ada hasil pembahasan, kemudian simpulan dan saran. Ya, simpulan ya Bapak Ibu. Jadi jangan nanti pas sudah mengetik dibuatnya kesimpulan ya. Di sini simpulan. Oke. Nah, di sini udah ada ya kayak judul dia harus berapa kata. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau udah punya topik ya mau bikin judul ini diperhatikan. Ya, maksimum dia 20 kata. Ya, kemudian cara penulisannya juga di artikel jenis hurufnya, kemudian besar ukuran hurufnya juga. Nah, yang kedua, ditempatkan simetris di tengah atas. Nah, kalau yang kita lihat tadi kan dia di kiri ya. Nah, itu yang saya bilang. Jangan sampai kita lupa terus ngikutin artikel yang kita baca. Ya, tetap bolak-balik kita harus lihat ya judulnya si artikel UT ini harus di tengah. Ya, nggak boleh di kiri. Oke, kemudian jarak antar barisnya judulnya 1 spasi. Huruf pertama dalam setiap kata dan judul ditulis huruf kapital. Oke, ketentuan nama penulis juga udah ada di sini ya. Silahkan nanti Bapak Ibu baca. Ketentuan abstrak juga ya. Jadi pas mau mengetik abstrak tolong dibaca ya. Terdiri atas satu paragraf dengan jumlah kata 150-200. Nah, ini yang paling sering waktu mengumpulkan tugas 4 ini sangat sering salah ini ya. Kadang ada abstraknya sampai 500 kata gitu. Nah, ketika diminta revisi untuk jadi 200, tolong direvisi maksimal 200 gitu. Pas dikasih lagi masih 400 gitu kan. Ya bolak-balik lah kayak gitu deh. Dibalikin lagi dikasihnya 250 gitu kan buang-buang waktu Bapak Ibu kan sebenarnya. Seandainya langsung direvisi atau dibuat sesuai panduan ini, Bapak Ibu sebenarnya nggak capek bolak-balik merevisi gitu. Ya, jadi nanti pas mau membuat tolong dilihat. Ya, kemudian
Ini ya ditulis dalam bahasa Indonesia ya, jadi nggak perlu 2 bahasa. Saya juga sering terima kalau tugas 4-nya dikumpul tiba-tiba udah ada 2 bahasa gitu kan. Nah, padahal yang diminta bahasa Indonesia aja, kan buang-buang energi ya membahasa Inggris kan gitu. Oke, ini ya bisa dibaca ya sampai E. Kemudian bagian pendahuluan juga sudah disampaikan, apa-apa aja sih yang harus ada di bagian pendahuluan. Ya, harus ada latar belakang ya, pertimbangan, justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik. Ya, kemudian ada perumusan masalah, itu yang nanti akan dijawab di bagian hasil dan pembahasan. Ya, kemudian tujuan, manfaat, dan seterusnya. Kemudian kutipan dari ahli, hasil penelitian, dan lain-lain, itu juga di dalam pendahuluan. Ya, ini ada ketentuannya, ya, dari 1 sampai 4. Oke, kemudian setelahnya ada metode. Ya, ini tadi pilih salah satu ya Bapak Ibu. Kalau di hasil penelitian pakai metode, kalau hasil pemikiran atau hasil kajian pakai kerangka pikir. Ya, kemudian setelahnya ada hasil pembahasan. Di sini sudah ada juga ketentuannya ya, hasil dan pembahasan yang bagian B ya. Judul bagian ini terbagi 2 subjudul ya. Jadi hasil dibahas sendiri, ditulis sendiri, kemudian di bawahnya baru pembahasan. Ya. Kemudian nah, ini juga ada ya. Jadi lengkap sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memahami membaca. Ya, penyajian isi bagian hasil dan pembahasan dilakukan dengan cara ini ada nih ya. Apa sih yang mau disajikan di hasil pembahasan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di sini. Ya, jadi kalau di hasil, apa sih yang dimuat di hasil? Nah, data atau temuan yang dibagi ke dalam beberapa subtulisan ya. Apa yang ditemukan ya, kalau kayak tadi dia pakai, pengolahan data SPSS misal dan sejenisnya, hasil olahan data. Nah, itulah yang dia tadi tampilkan ya. Nah, kalau dia kualitatif tadi ada wawancara observasi, nah hasil wawancaranya, itulah temuan-temuannya yang disampaikan, ya. Datanya bisa Pak bentuk foto, bisa bentuk denah, tabel. Nah, oke. Nah, kemudian semua tabel dan gambar eh, ditulis atau dirujuk dalam teks yang bersangkutan, ya. Jadi pada saat ada tabel, ya teks yang menjelaskan tabel itu juga harus disampaikan. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada dibahas terus ada tabel gitu, tapi nggak dijelaskan itu tabel apa. Oke. Nah, kemudian pembahasan ya. Kalau tadi di hasil yang kita masukkan adalah temuan-temuan ya, apa-apa yang kita dapat dari observasi, wawancara atau perhitungan. Di pembahasan barulah kita analisis, kita interpretasi, kita buat penafsiran, penjelasan ya. Kemudian eh, nih, yang B, jika artikel ilmiah bukan merupakan hasil penelitian, maka penulisan pada bagian ini dipayungi di bawah subjudul yang mencerminkan jawaban atas tujuan pertanyaan dan permasalahan masalah ya. Jadi yang B ini hanya berlaku kalau artikel ilmiahnya tadi hasil kajian ya. Kemudian yang ketujuh ya, simpulan saran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti kalau sudah sampai di tugas 4 sih ini ya, kalau sampai simpulan saran ya. Gitu. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini meskipun seperti sederhana, tapi sangat 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 banyak yang salah dan bolak-balik salah di sini. Ya. Di sini sudah ditetapkan ya Bapak Ibu, daftar pustaka sekurang-kurangnya memuat 10 referensi. Minimal 5 bersumber dari artikel jurnal. Jadi kayak yang tadi, ya artikel yang kita lihat, daftar pustaka Bapak Ibu minimal 5 yang seperti itu. Gitu. Terus 5 lagi bisa dari buku ya, atau dari mungkin ada yang buat dari undang-undang misal ya, atau peraturan pemerintah. Oke. Di bab 3 nanti silakan nih Bapak Ibu baca ya mengenai pengutipan. Ini nanti di tugas 2 sih ya. Jadi di sini kita nggak usah bahas, nanti kita di TUEP 2 akan bahas lebih lanjut. Jadi di sini membahas mengenai tata cara mengutip dan menuliskan sumber pustaka, daftar pustaka. Jadi kan Bapak Ibu kalau di pendahuluan misal
menurut, Kotler 2021 pemasaran adalah ini, misal. Nah, itu kan harus ada di daftar pustaka. Nah, salah satu lagi yang sering terjadi adalah, sering sekali mahasiswa peserta karir, dia di pendahuluan ya, diisi di tulisan dia bilang, menurut Julianti, dalam kurung 2019, pengaruh ini. Nah, tapi saya lihat di daftar pustakanya si Juliantinya nggak ada disebutkan. Nah, itu juga sering, ya, dan itu juga, kadang ada beberapa mahasiswa bolak-balik di situ ya, udah saya minta, saya tandain, ini dimasukkan daftar pustaka. Dikirim lagi, nggak masuk lagi ke daftar pustaka, ya. Mungkin dia lupa ya, jadi dia pernah kutip cuma nggak menyimpan sumber itu mungkin ya, mungkin dari artikel, tapi dia nggak nyimpan. Nah, jadinya nggak bisa. Jadi pastikan kalau nanti Bapak Ibu, kan mulai sekarang kan udah mulai ini ya, mencari-cari mana nih penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai sama topiknya Bapak Ibu. Nah, disimpan ya artikelnya. Itu kan bisa di-download. Nah, simpan. Jadi suatu saat nanti kalau jadi dipakai, eee, sumber referensinya pun ada gitu. Ya, karena nanti kalau nggak disimpan, nanti kejadiannya seperti yang itu ya. Jadi diisi ada menurut penelitian yang dilakukan Julianti pada Puskesmas ABC, kepuasan, pasien terhadap pelayanan publik begini. Nah, nggak ada di daftar referensi. Nah, kalau misalnya memang lupa, pas kita koreksi, saya minta untuk dimasukkan daftar pustaka, kan bisa dicari lagi gitu ya. Jadi tolong disimpan. Ya, cara pengutipan nanti ada di sini, tugas 2 juga nanti adalah tentang cara mengutip ya. Jadi di sini kita skip aja, saya hanya nunjukin aja bahwa bagian ini ada di pedoman ya. Kemudian penulisan daftar pustaka pun di sini sudah ada ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan diikuti ya. Kayak ini nih ya, baris pertama, baris keduanya dia menjorok ke dalam, ya. Kemudian di sini ada beda-beda ya. Misal, contoh kalau buku, referensinya buku, penulisnya satu orang, cara nulisnya kayak gini. Kalau bukunya ya penulisnya 2 orang, cara nulisnya kayak gini, ya. Kemudian, kalau dia, misalnya, eee, sumbernya dari institusi pemerintah, nah semuanya ada seperti ini. Ya, banyak nih kalau dapat dari artikel cara nulisnya gimana? Oh ditulis nih nama, tahun, judul, ya, terus nama jurnal, volume keberapa, halaman berapa gitu. Nah inilah tadi yang saya bilang sering kesulitan, sering terjadi, ketika dikoreksi diminta untuk dicantumkan di daftar pustaka, nggak dicantumkan, nggak bisa. Kenapa? Karena udah hilang, dia udah lupa itu dari artikel yang mana. Dia nggak tahu lagi itu dari jurnal yang mana, udah lupa judulnya, dia cuman ingat Harijono 2003 gitu. Gitu ya, jadi disimpan kalau dari sekarang Bapak Ibu udah ada baca-baca jurnal. Ya, di sini ada ya, kalau penulisnya satu orang, kalau penulisnya 2, kalau penulisnya 3 sampai 5, nah tolong diikuti ya. Kalau sumbernya dari majalah ada nih ya. Kalau sumbernya dari koran juga ada penulisannya. Ya, kemudian kalau dari tesis ya, mungkin Bapak Ibu ada tesis, orang lain tapi dia nggak dipublikasikan, ini pun ada penulisannya. Ya, banyak nih ya, jadi berbagai sumber ada tulisan. Oke, nah ini contoh. Kemudian di bagian bawah, ya ini nanti kalau udah akhir ya, kita nggak usah baca nanti terlalu membingungkan. Nah, di halaman 61 ya ada format karya ilmiah, judul, penulis pertama kedua. Nah, jadi pas nanti tugas 4, bisalah Bapak Ibu melihat ke halaman 61 ini. Ya, nanti abstraknya hurufnya berapa, ada di sini ya Bapak Ibu pendahuluannya harusnya ukurannya berapa. Oh ya, dan paling bawah ini ada contoh di halaman 62. Contoh. Jadi semuanya ada di sini ya, sering-sering lah kalau pas ada waktu, sering-sering. Kalau contohnya ini menggunakan metode penelitian yang kuantitatif ya, kayaknya.
Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada Bapak Ibu mungkin yang ini ya pertanyaan sesi ini adalah satu, kalau Bapak Ibu ada mau bertanya, dua, kalau Bapak Ibu udah punya artikel dan pengen ditunjukkan, pengen kita lihat sama-sama boleh, atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing ya, saya udah punya topik nih tentang ini gitu, boleh juga. Ya, nggak wajib ya, mungkin Bapak Ibu ada yang udah punya topik, ada yang belum, jadi nggak saya wajibkan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu mau tanya, atau udah kepikiran judul, atau belum judul, masih topik, judulnya mungkin belum dapat nih, belum ketemu, boleh. Ada? Bu Riyama ada sudah kepikiran topik? Atau masih dalam pencarian? Status sekarang sih masih dalam pencarian, Bu. Cuma ada yang mau ditanyakan. Ini kan Mm-mm. saya kebetulan D3-nya kemarin D3 akuntansi. Mm-mm. Dan sekarang juga di kantor tugasnya bagian keuangan. Mm-mm. Kalau judulnya tentang aplikasi keuangan gitu nggak bisa ya, Bu? Oh, aplikasi keuangan. Apanya yang mau ditelitikan? Kalau aplikasi keuangan bisa aja kayak apa namanya? Apakah pengaruh penggunaan aplikasi keuangan terhadap efisiensi pekerjaan mungkin? Nah, jadi bisa aja pakai aplikasi keuangan, tapi tema besarnya itu tetap ke manajemen, ya. Jadi bisa aja dia kalau misalnya aplikasi keuangan pengaruhnya terhadap efisiensi pekerjaan, misal ya, ini contoh aja ya, ya Ma, itu bisa ya, karena kan soal efisiensi pekerjaan itu masih berbau manajemen gitu. Ya, jadi aplikasi keuangannya boleh, tinggal Bu Riama cari judul yang dia mengena ke manajemen, ya bisa mengena ke manajemen sumber daya manusia ya, kayak saya rasa mungkin manajemen kan bisa ini ya Bapak Ibu, ada pemasaran, ada sumber daya manusia, ada manajemen manajemen keuangan, ya bisa. Mungkin mengarah ke manajemen keuangan juga bisa, Puriama, kalau aplikasi keuangan. Tapi ke manajemen SDM pun bisa kalau dikaitkan sama misal kinerja kinerja apa orang-orang yang terkait lah. Ya, saran saya adalah Puriama boleh mencari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aplikasi keuangan. Nanti bisa dapat inspirasi dari situ. Ya, jadi misalnya Boriama ketik apa di Google atau di Google Scholar ya, tapi di Google biasa juga kadang dia muncul kok ya. Misalnya artikel ilmiah, koma aplikasi keuangan gitu misal ya. Jadi nanti muncul bisa jadi sumber referensi gitu. Oh, aplikasi keuangan bisa dilihat ya dari sisi ini gitu. Oh, bisa dilihat dari sisi ini gitu. Itu menurut saya ya, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan atau mungkin mau sharing topik yang sudah dipikirkan? Sebelum yang paling akhir ke agenda kita hari ini adalah mengenai tugas satu, ya, yang paling terakhir. Ada, Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau tidak ada, saran saya adalah hampir sama dengan ke Bu Riyama tadi. Kalau Bapak Ibu belum memikirkan topik, nah coba Bapak Ibu memikirkan hal apa yang menarik tuh ya dan dimengerti. Misalnya tadi Bu Riyama familiar sama aplikasi keuangan, kepikirannya aplikasi keuangan boleh. Atau ada yang mungkin di aspek manajemen pemasaran ya, tentang promosi, tentang produk, tentang apa eh, pengaruh, misal pengaruh kualitas produk terhadap penjualan misal ya. Ya, inti yang saya katakan adalah coba topik-topik yang Bapak Ibu rasa menarik ya. Karena kalau topiknya nggak menarik, kadang-kadang kita itu menarik aja topiknya, kadang-kadang ngerjainin susah gitu ya. Apalagi kalau nggak menarik gitu, ih males gitu kan. Nah, jadi coba yang menarik, dan kalau udah ada yang menarik, coba Bapak Ibu cari di hasil-hasil penelitian terdahulu atau cari artikel-artikel yang berhubungan sama topik itu. Itu bisa menambah inspirasi kira-kira
judulnya nanti apa. Tuh, ya Bapak Ibu, itu kalau dari saya. Kemudian selain artikel terkait juga buku-buku ya. Jadi kalau misalnya arahannya ke promosi misal ya, promosi atau tentang harga produk, ke manajemen pemasaran bisalah mulai dilihat-lihat buku-buku yang berhubungan sama manajemen pemasaran. Ya kalau arahnya misalnya ke apa kayak tadi kepuasan pelanggan atau pelayanan prima bisalah ke mencari referensi terkait dari sekarang. Karena nanti kalau pas udah mau kumpul baru mencari itu susah karena kadang-kadang kita cari nggak langsung dapat gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita cari sejam kita nyari yang cocok satu gitu kan, padahal kita masih kerja. Nah, besoknya lagi gitu. Ya, saya dicicil lah istilahnya. Baik, kalau tidak pertanyaan lagi, ini adalah slide terakhir pembahasan kita mengenai tugas 1. Ya. Ini tugas 1, ini saya crop ya dari e-learning, jadi kata-katanya persis seperti yang ada di e-learning. Jadi tugas 1 ini dibuka dari tanggal 21 kemarin ya, sampai nanti batas waktu pengumpulannya 4 Mei. Ya, jadi mohon Bapak Ibu mengerjakan karena kayak tadi, nanti kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan tugas 1, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke tugas 2, tidak akan bisa masuk ke tugas 3, dan kalau nggak ada tugas 3 otomatis tidak ada yang mau saya approve untuk mengerjakan tugas 4. Ya, ini tugas satunya adalah saudara diminta untuk satu, menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Jadi kayak tadi, kalau udah ada topik, cari hasil-hasil penelitian terdahulu atau artikel-artikel yang kata kuncinya, topik yang kita mau tadi, kemudian Bapak Ibu tuliskanlah judul dari situ. Ya, tuliskan, tentukan satu judul. Yang kedua adalah setelah judulnya ada, Bapak Ibu akan mengunggah tugas 1 ya, file artikel yang memuat rumusan permasalahan dan juga rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir serta kerangka tulisan ilmiah ya. Jadi pertama tadi cari judul ya, kemudian dari judul itu ditentukan rumusan permasalahannya. Ya, apa sih rumusan permasalahan dari judul itu? Oke. Nah, gimana 1, 2, kemudian gimana dengan yang ketiga? Nah, ketiga ini rangkuman. Ya. Jadi Bapak Ibu buat rangkuman dari minimal 5 jurnal bereputasi. Jadi Bapak Ibu cari 5 jurnal yang berhubungan sama judul Bapak Ibu tadi. Ya, kalau saran saya sih hasil penelitian terdahulu. Ya, jadi jangan random. Ya, jadi hasil penelitian terdahulu, kemudian terbitan 10 tahun terakhir, ini dirangkum aja dulu. Jadi dia nggak harus penulisan kayak pengutipan segala macam nanti di tugas 2. Ya, pokoknya dirangkum isinya, kemudian dirangkum juga minimal 5 buku terbitan 10 terakhir. Rangkuman ini, ya misalnya kalau bukunya ada 100 lembar dirangkum, enggak ya Bapak Ibu. Jadi yang dirangkum adalah Bapak Ibu bisa ambil poin-poin yang berhubungan sama judul Bapak Ibu tadi. Ya, jadi misal dari satu buku manajemen pemasaran, Philip Kotler misal, ya kan di situ ada segmentasi, di situ ada produk, ada harga, ada promosi. Ya kalau Bapak Ibu judulnya terkait promosi aja, ya Bapak Ibu rangkum aja sedikit bagian promosi yang ada di situ, misal pengertian promosi, bauran promosi, gitu. Jadi nggak perlu Bapak Ibu merangkum tentang segmentasi pasar, tentang distribusi, kan nggak ada kaitannya. Ya, kemudian di Bapak Ibu membuat kerangka tulisan ilmiah. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat di e-learning ya. Jadi di e-learning ada PPT yang halaman terakhirnya menunjukkan kayak gini. Ya. Jadi kerangka karya ilmiah atau kerangka artikel ilmiah itu kira-kira seperti ini. Tadi kan di panduan udah ada ya, udah ada pendahuluan, metode penelitian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kerangka itu adalah kira-kira di setiap bagian itu, nanti Bapak Ibu mau menuliskan apa. Ya, jadi misalnya nih, di bagian, ini contoh ya, di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan, si contoh ini ya, anggaplah si A. Ini adalah kerangka yang dibuat oleh si A. Si A mau menuliskan bagian pendahuluannya, isinya adalah dia mau menceritakan
tentang tingkat ekonomi dan fertilitas. Gimana dia menceritakan tingkat ekonomi fertilitas? Dia akan mulai dari, bukti-bukti dari sensus 2000. Nah, dia belum tuliskan nih, apa sih hasil sensus 2000 tentang fertilitas, dia nggak tulis. Ya, intinya, pokoknya di bagian ini nanti masuklah bukti-bukti sensus 2000. Kemudian setelah itu nanti akan masuk lagi mengenai bukti-bukti dari survei fertilitas mortalitas tahun 1995. Setelah itu dia akan menulis studi kasus di Lampung. Yang pertama nanti studi kasus tentang pengukuran fertilitas. Ya, kalau ini tentang kesehatan ya, tentang fertilitas. Penyebab perbedaan fertilitas dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti buat kerangkanya gitu ya. Saya tadi judulnya tentang pengaruh aplikasi keuangan terhadap kinerja. Ya, atau mungkin analisis penggunaan aplikasi keuangan di kantor kelurahan A, misal seperti itu. Nah, nanti Bu Rema pikirkan, oh bagian pendahuluan nanti yang pertama adalah mengenai eh, apa? Mengenai pekerjaan yang umum dulu ya. Jadi mengenai misal aktivitas eh, yang berhubungan sama keuangan misal ya, atau kemudian setelah itu ini contoh ya, ini saya bilang tanpa berpikir. Jadi misalnya pertama tentang aktivitas pekerjaan keuangan, habis itu membahas tentang eh, apa kelurahan, habis itu bahas ini. Nah, jadi satu kalimat lah dia, atau satu frasa. Jadi itulah dia kerangkanya. Nanti di metode ditulisnya ini sampai nanti daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya pun nggak harus langsung ditulis sesuai dengan panduan ya. Jadi masih bisa aja mungkin di copy paste dulu ya kayak artikel. Ya copy paste udahlah, copy paste linknya aja dulu ya. Nanti kan tugas daftar pustaka itu di tugas kedua. Ya, seperti itulah kerangka. Ya, jadi poin-poin yang nantinya Bapak Ibu mau kembangkan. Ya, kalau nanti ternyata nggak jadi dikembangkan 1-2 poin ya nggak apa-apa. Jadi kerangka aja. Jadi ada bayangan dari awal sampai akhir nanti kira-kira isinya seperti ini. Seperti itulah dia kerangka ini yang dimaksud. Oke, itu ya Bapak Ibu. Untuk tugas 1, jangan lupa nanti batas pengumpulannya itu di 4 Mei. Ya, nanti uh, di minggu depan apa kegiatan belajar yang eh, keempat ya, ini kan ketiga ya, keempat. Kemudian dan kegiatan belajar yang kelima. Tanggal 4 itu kira-kira berapa hari lagi ya? 7, 8, ada 9 hari lagi. Ya, jadi tolong dikumpul sesuai waktunya supaya nanti bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Baik, saya kira sampai di sini ya yang mau saya sampaikan. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini? Ya, sebelum kita akhiri nanti dok saya meminta tolong untuk kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, karena saya perlu dokumentasi sebagai bukti nih laporan ke UT. Ini saya stop sharing ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri ya, udah jam 8:30 mungkin Bapak Ibu juga sudah lelah bekerja seharian ini. Ya, silakan Bu Ratna ada? Saya izin bertanya, Bu. Saya masih bingung soal bikin kerangka punya. Soalnya itu berarti kita cuman apa ya? Kayak apa yang mau dibahas doang ya. Jadi kayak simpelnya gitu. Iya, iya. Topik-topik atau poin-poin yang mau dibahas. Ya, Terus jadi nantinya akan dikembangkan. kan kita cari 5 jurnal sama 5 itu dari buku. Nah itu tuh kita tuh disuruh yang sesuai gitu kan sama jurnalnya di tugas satunya. Itu tuh Iya. nanti cuman kita kutip atau emang nggak usah gitu? Atau kita cantumin di daftar pustaka aja? Untuk tugas 1, tugasnya itu adalah merangkum. Merangkum yang hal-hal yang sesuai sama judul gitu. Nah, itu belum wajib untuk kayak daftar pustakanya udah sesuai sama penulisan dari
pedoman UT itu nggak wajib, tapi kalau misalnya Bu Ratna udah sekalian belajar boleh gitu ya, boleh. Tapi untuk tugas 1 ini dia belum wajib. Ya, tapi kalau mau sekalian rapi biar nanti dipakai selanjutnya pun nggak ngedit-ngedit lagi ya sangat-sangat boleh sebenarnya. Tapi fokus utamanya adalah rangkumannya ya, merangkum. Gitu Bu Ratna. Kira-kira menjawab pertanyaan Bu Ratna atau ada yang masih belum masih mau ditanyakan? Oke, sepertinya sudah ya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, saya akan izin saya ngambil screenshot ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa memungkinkan kondisinya untuk di open kamera, boleh silahkan tolong dibuka, tapi kalau tidak memungkinkan pun tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, saya akan screenshot ya. Screenshot, oke. Oke, 1, 2, oh ya, oke. 1, oke ada lagi. Ada Pak Taufik. Pak Taufik tadi bergabung ini ya, menyusul ya. Kayaknya tadi pas sesi perkenalan Pak Taufik belum ada nih. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Taufik sama Bu Ayu. Baik, akan saya screenshot 1, 2, 3. Baik, oke. Dan sebentar saya akan melihat ya, mengecek dulu karena nanti saya mau ngisi absen. Jadi yang mengisi absen Bapak Ibu di web itu adalah tutor. Jadi saya mau melihat dulu siapa-siapa yang hadir ya. Jadi bisa buat hadir. Ini ada Bu Ayu, Bu Shania, Bu Reni, Bu Riyama, Bu Onanda, Bu Ratna, Bu Mixen. Kemudian ada Bu Amanda, ada Pak Abid, ada Pak Taufik, ada Bu Mariana, sama ada Pak JB Kristiandi. Oke, Bapak Ibu apa namanya yang belum saya sebutkan? Sudah ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian berakhir sudah web kita. Sampai ketemu di web yang kedua. Dan kalau ada mungkin pertanyaan segala macam yang tentang tugas 1, ya boleh feel free untuk ngechat di grup atau mungkin kalau lebih nyaman di Japri juga saya akan balas ya, saya akan usahakan balas sesuai dengan waktu yang kosong ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada salah kata ya di sepanjang 1,5 jam lebih kita web ini, dan semoga web 1 ini bermanfaat untuk untuk Bapak Ibu di dalam melaksanakan atau menulis karya ilmiahnya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu di web 2. Selamat malam Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ya, sama-sama.